Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini kawan-kawan. Dimana kalau kita lihat secara bersama-sama ya, untuk keadaan daripada altcoin gitu ya, kita berbicara tentang market cap terlebih dahulu nih. Untuk market cap kali ini berada di area 2,24 triliun dolar. Jadi ada penurunan yang cukup signifikan teman-teman, dari 2,32 triliun sampai turun ke area 2,24 triliun dolar teman-teman. Jadi penurunannya cukup signifikan dari segi market cap. Sedangkan dari volume di sini ada persentase sedikit rebound sebesar 1,20%. Fair and good index ya, dia berada di area 51, sedangkan Bitcoin dominance masih sama ya, persentasenya di area 53,2. Nah, kalau kita mengacu pada kinerja Bitcoin masih sama aja seperti inilah ya, belum ada perubahan. Altcoin juga dalam kondisi merah merona-rona alias meronta-ronta. Nah, di sini ada beberapa dari teman-teman yang request, "Bang, tolong bahasin tentang perkembangan Luna Classic untuk saat ini. Katanya akan ada sistem repack. Apakah itu benar?" gitu ya kan. Nah, jadi gini teman-teman, kalau sampai repacking itu terjadi tahun ini, fix kita akan melihat panen daripada Luna Classic gitu ya. Cuman untuk melakukan repack ya antara USDC dengan Luna Classic teman-teman ya, ada beberapa hal atau beberapa poin yang teman-teman harus ketahui. Oke, kita langsung bahas. Nah, dimana USDC repack atau ulangi USDC gitu teman-teman. Repack itu kan ulangi atau dia dikawinkan kembali gitu ya. Nah, kita perlu flashback sebentar ke belakang. Oke, kita perlu flashback. Ingat ya, kenapa Luna Classic itu mengalami penurunan harga yang cukup signifikan dari harga 118 atau 119 dolar menjadi di bawah Rp1 ya. Karena harganya ancur-ancuran, bisa dikatakan ini ya hancur lebur gitu. Nah, kenapa? Nah, itu karena terjadinya depack daripada USDC. Yang depack kan USDC, Bang. Kenapa harus Luna Classic yang terkena imbasnya juga? Karena USDC ini menggunakan sistem algoritmik gitu teman-teman, dimana ketika depacknya USDC, maka Luna Classic Luna ya, dulu namanya Luna, itu akan selalu mencetak koin gitu teman-teman, untuk menutupi depacknya daripada USDC. Akan tetapi pencetakan tersebut tidak membuahkan hasil, alhasil ya seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman, mengaktifkan kembali modul pasar dengan aman memerlukan penyesuaian berikut. Nah, jadi untuk mengaktifkan kembali sistem repack antara USDC dengan Luna Classic itu perlu ya memperlakukan penyesuaian agar masalah di masa lalu tidak terulang kembali. Nah, jadi poin pertama yang harus dilakukan adalah tetapkan biaya spread menjadi 98% yang secara efektif mematok USDC sebesar 2 sen dengan potensi penyesuaian tambahan menjadi 3 sen dan 4 sen dan seterusnya ya, atau dan lain-lain, dengan secara bertahap menurunkan biaya spread menjadi 97, 96 dan seterusnya ya, sampai mungkin menyentuh ke range harga 1 dolar ya. Disarankan sebelumnya oleh Devang. Nah, terus poin kedua, membakar 80% biaya spread. Nah, mengalokasikan 10% untuk Oracle pool dan menetapkan 10% untuk sisanya ke pool untuk program pembelian kembali guna mempertahankan patokan daripada USDC tersebut teman-teman ya, agar ketika ada masalah-masalah tertentu kita bisa meng-cover nih dengan dana 10% dari biaya spread tersebut gitu loh ya. Nah, menerapkan batasan ukuran kumpulan likuiditas virtual dengan memperkenalkan beberapa kumpulan dengan langkah aktivitas bersyarat. Berikutnya selanjutnya menerapkan pembatasan maksimum pada pasokan LUNS dan USDC dengan peningkatan yang diusulkan oleh Igor First. Nah, jadi ketika kita udah mematok pasokan LUNS dan USDC, maka ya mungkin sistem minting ini akan terhenti gitu teman-teman, karena udah dipatok, yang dimana itu bisa mempertahankan ya atau memperkuatlah sistem algoritmik daripada USDC dan Luna Classic ketika udah terjadi repack kembali gitu teman-teman ya.
Nah, di sini motivasinya menghidupkan kembali modul pasar, menawarkan prospek dan resiko. Nah, hadiah juga potensi pemulihan stabilitas USDC menjadi $1, merevitalisasi utilitas rantai tersebut. Pendapat yang dihasilkan melalui biaya spread dari awal launch dan USDC membantu mengurangi penipisan OP didistribusikan sebagai imbalan Oracle kepada validator, delegator dan program pembelian kembali. Apa resikonya, ya kan? Resikonya pencetakan launch yang tidak diinginkan di atas melalui penerapan sistem pool multi kondisi dan pengurangan hard cap untuk kedua koin. Nah, yang ditakutkan ketika kita belum matang untuk mempersiapkan semuanya, kita ditakutkan adalah terjadinya minting kembali dari kedua aset tersebut yang mengakibatkan apa? Di-pack kembali. Yang pertama, menetapkan biaya split menjadi 98%. Menyesuaikan biaya split menjadi 98% secara efektif mematok USDC pada 2 sen berdasarkan pengaturan ini untuk setiap pertukaran USDC dan Luna Classic senilai $1 akan dicetak. Namun loan senilai hanya 2 sen atau 2% akan dicetak di dompet pengguna. Sedangkan 98 sen atau 98% sisanya akan didistribusikan sebagai berikut: 80% dibakar, ya kan? 10% dicetak di Oracle Pool dan yang terakhir 10% dicetak dalam kumpulan untuk program pembelian kembali. Nah, jadi di sini juga ada catatan nih, ya. Pegging tambahan USDC menjadi 3 sen dan 4 sen dan seterusnya dapat diciptakan dengan mengurangi biaya spread menjadi 97, 96 dan seterusnya. Tata kelola juga dapat membuat parameter dan mengendalikan distribusi biaya spread di masa depan. Jadi gini teman-teman ya, kalau kita ambil benang merahnya ya. Spread ini teman-teman atau dipatok ke 2 sen nanti akan ada pencetakan ya, di mana pencetakan tersebut 98% ini akan dibakar. Oke, 80% sorry ya. 80% ini akan dibakar. 10% dicetak di Oracle Pool dan yang terakhir 10% dicetak dalam kumpulan untuk program pembelian kembali. Sampai apa? Sampai harga daripada USDC itu dipatok ke $1. Mungkin kalau dipatok ke $1 udah nggak ada minting kembali. Ya, intinya untuk penggalangan dana lah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus poin kedua, membatasi ukuran kumpulan likuiditas virtual dan menerapkan kumpulan multi kondisi. Meskipun membakar sebagian biaya mengurangi 80% resiko, namun tetap ada resiko pencetakan sebesar 20%. Yes, ya ada pencetakan 20%. Karena apa? Yaitu tadi, walaupun pencetakan 20%, 10%-nya untuk pembelian kembali dan membakar, yang 10% itu di Oracle masuk ke dalam pool kalau nggak salah ya. Hal ini dapat dikurangi lebih lanjut dengan membatasi ukuran kumpulan likuiditas virtual. Saat ini ukuran kumpulan dasar ditetapkan pada 100 juta SDR dengan periode pemulihan 18 blok per menitnya untuk mengurangi resiko likuiditas. Nah, saya menyarankan untuk mengurangi ukuran base pool menjadi sekitar 1000 SDR dan memperpanjang periode pemulihan menjadi 14.400 blok per 24 jam. Namun untuk menarik investor yang lebih besar, ukuran kelompok dasar yang diusulkan mungkin tidak cukup. Oleh karena itu, saya merekomendasikan penerapan sistem kumpulan multi kondisi. Sistem ini memerlukan pengaturan kondisi untuk pembukaan kolam berikutnya, di mana memerlukan pengaturan kondisi untuk pembukaan kolam berikutnya. Misalnya ketika pool pertama mencapai kapasitas 1000 SDR, alih-alih menutup modul pasar selama 24 jam, pool baru yang lebih besar 2000 SDR akan dibuka jika harga USDC tidak menyimpang lebih dari 5%. Ya, intinya panjang sekali teman-teman kalau kalian ingin membaca ya. Intinya ini adalah sistem atau hal yang sedang dinegosiasi untuk melakukan sistem repack ya. Apakah akan disetujui atau tidak, atau memang mau menunggu pembakaran USDC sampai benar-benar harga USDC itu bisa dipatok ke $1 gitu ya. Kalau kita menunggu tersebut memang membutuhkan waktu lama teman-teman ya. Nah, kemungkinan besar ya kalau kita melihat USDC ini bisa di-repack kembali terhadap Luna Classic, maka kita akan melihat ya kebangkitan daripada Luna Classic. Saya yakin teman-teman ya, Luna Classic akan mengalami rebound yang cukup signifikan atas repack yang terjadi nantinya gitu, dan semoga saja repack itu segera terjadi gitu ya, dan USDC segera dipatok ke $1 agar apa, biaya spread ini turun ya, semakin turun semakin bagus untuk biaya spreadnya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.